Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Langit Jakarta malam itu tampak muram. Awan hitam bergelayut rendah, menekan kota dengan beban yang tak terlihat. Di ujung sebuah gang sempit di kawasan barat, sebuah bangunan kecil berhiaskan spanduk ormas GRIP berdiri mencolok. Lampu neon berkelap-kelip, mengundang siapapun yang melintas untuk berhenti atau takut. Dari dalam pos itu, terdengar dentuman musik dangdut yang diputar keras, bercampur tawa kasar dan umpatan. Sejumlah pria berseragam ormas tampak berkumpul, sebagian mabuk, sebagian lagi sibuk menghitung uang di atas meja plastik. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa di balik malam yang tampak biasa ini, sebuah badai tengah mendekat. Sementara itu, di markas pasukan elit Kopassus, suasana jauh berbeda. Tidak ada suara, tidak ada sorakan, hanya ketegangan yang menekan udara. Di ruang briefing, layar taktis menampilkan peta lokasi pos-pos ormas GRIP yang menjadi target. Komandan operasi berdiri tegak di depan pasukannya. Matanya tajam, suaranya tegas. Target kita jelas. Eksekusi cepat, bersih, dan tanpa korban jiwa sipil. Malam ini, kita kembalikan rasa aman pada rakyat. Para prajurit Kopassus yang duduk di depannya hanya mengangguk pelan. Tak ada keraguan. Mereka bukan sekadar tentara. Mereka adalah bayangan kematian bagi setiap musuh negara. Dalam hitungan menit, tim-tim kecil bersenjata lengkap diberangkatkan. Dengan kendaraan taktis berplat sipil dan perlengkapan senyap, mereka menyusuri gang-gang sempit ibu kota. Tidak ada suara sirine, tidak ada lampu berkedip, hanya keheningan dan langkah-langkah mantap yang memecah gelap. Setiap sudut diperiksa, setiap pergerakan dianalisis. Pasukan ini dilatih untuk menyusup, melumpuhkan, dan menghilang tanpa jejak. Wajah-wajah mereka datar, tanpa emosi, seolah tubuh mereka adalah mesin, dan malam ini adalah misi pembalasan atas ketakutan yang selama ini dirasakan rakyat kecil. Pos pertama menjadi sasaran uji. Bangunan reot dengan cat yang sudah mengelupas. Namun di dalamnya tersimpan kekuasaan jalanan yang telah lama menyengsarakan warga. 4 anggota ormas sedang duduk santai di depan pintu. 2 diantaranya memegang botol minuman keras. 1 sibuk dengan ponselnya. Mereka bahkan tak sempat berdiri ketika bayangan gelap menghampiri mereka. Dalam hitungan detik, suara keras, "Jatuh! Jangan bergerak!" menggema, diiringi cahaya kilat dari alat kejut listrik. Mereka berteriak. Tubuh mereka terguncang hebat. Dalam sekejap, keempatnya tersungkur, diborgol, dan diamankan. Tak ada satupun peluru mematikan yang ditembakkan. Semuanya terukur, dingin, efisien. Namun suasana mulai memanas di pos kedua. Kali ini, para anggota ormas tampaknya menyadari kehadiran tamu tak diundang itu. Mereka segera meraih senjata, sebatang besi, sebilah golok, dan bahkan rantai motor. Mereka mengira sedang menghadapi razia biasa. Tapi mereka salah. Sangat salah. Kopassus menyerbu dengan formasi segitiga. 2 penyerbu depan langsung melepaskan tembakan peluru karet ke kaki dan tangan. 1 anggota ormas tersungkur, lainnya mencoba menyerang balik, hanya untuk dijatuhkan oleh tendangan lutut ke arah dada. 1 lagi mengayunkan golok, tapi tangannya disergap lebih cepat oleh teknik bela diri jarak dekat yang mematikan. Dalam 90 detik, seluruh pos berhasil diamankan. 5 pria ormas dibekuk hidup-hidup. Tidak ada suara, selain napas tersengal dan rintihan kesakitan. Dari balik jendela yang gelap, beberapa pasang mata memperhatikan. Warga sekitar hanya bisa bersembunyi, memandang dengan jantung berdebar. Sudah terlalu lama mereka hidup dalam ketakutan, diintimidasi, diperas, dan disakiti oleh preman-preman berseragam ormas. Setiap pekan, mereka dipaksa menyetor demi keamanan. Tak ada yang berani melawan. Tapi malam itu, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Bukan polisi yang mereka sangka sudah tak sanggup berbuat apa-apa.
bukan tentara biasa. Mereka melihat bayangan hitam bergerak cepat dan senyap, menumbangkan orang-orang yang selama ini menindas mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada harapan. Tim Kopassus melanjutkan penyisiran. Mereka bergerak cepat, terlatih, dan tak terbendung. Pos ketiga jatuh tanpa perlawanan berarti. Di sana mereka menemukan senjata tajam, beberapa senjata tumpul, dan dokumen setoran dari berbagai pedagang. Uang tunai berserakan, tanda bahwa aktivitas pungli baru saja dilakukan. Di pos berikutnya, suasana lebih panas. Beberapa anggota ormas mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi sudah ditunggu oleh 2 personel yang menunggu dalam diam. Mereka dilumpuhkan tanpa luka serius, dengan teknik bela diri dan alat kejut. Setiap pos yang disisir seolah membuka lembaran baru dari organisasi yang bukan sekadar ormas, tapi sindikat kriminal. Menjelang pukul 3 dini hari, semua unit bergerak menuju titik akhir, markas besar GRIP. Lokasinya tersembunyi di balik toko material, namun bangunannya jauh lebih besar dan mencolok. Pagar besi hitam menjulang, di bagian atasnya tergantung spanduk ormas dengan tulisan besar, "Kami penjaga keadilan rakyat." Ironis, karena di dalam gedung itu, justru rakyat seringkali dihancurkan. Dari drone udara, terlihat pergerakan puluhan orang bersenjata. Beberapa di antaranya berjaga di pintu masuk dengan pentungan dan senjata rakitan. Sementara di dalam, terdengar suara gaduh. Mereka tahu ada sesuatu yang datang. Tapi mereka tak tahu siapa yang akan masuk. Kopassus memecah tim menjadi 3 jalur serbu. Jalur depan menyusup lewat pintu utama dengan granat kejut. Jalur kanan dan kiri menyelinap lewat lorong sempit dan atap bangunan. Taktik ini dipakai untuk mengurung dan menekan dari 3 sisi sekaligus, memutus rute pelarian. Dalam hitungan detik, serangan dimulai. Suara keras granat kejut menghentak malam, disusul teriakan panik dari dalam markas. Asap putih menyelimuti ruangan. Beberapa anggota ormas langsung ambruk, sementara yang lain panik dan berlarian mencari perlindungan. Mereka tidak siap menghadapi pasukan yang tahu setiap inci taktik perang kota. Ini bukan razia. Ini adalah penyergapan militer yang tak memberi celah untuk melawan. Di tengah kekacauan, beberapa orang mencoba memberikan perlawanan terakhir. Mereka melepaskan tembakan dari senapan rakitan, namun arah dan akurasinya kacau. Kopassus membalas dengan peluru karet dan tembakan senapan kejut bertekanan tinggi. Satu demi satu perlawanan tumbang. Salah satu pimpinan ormas berteriak memerintahkan anggotanya bertahan, tapi suaranya terkubur dalam hiruk-pikuk suara ledakan kecil dan jeritan. Dalam waktu 10 menit, markas besar GRIP berhasil dikuasai. Seluruh anggota di dalam ditangkap, beberapa luka ringan, sisanya terduduk pasrah. Dinding markas penuh lubang dan bekas benturan. Tapi yang paling nyata adalah ketakutan, bukan lagi dari warga sipil, tapi dari mereka yang biasa menindas. Di ruang tengah markas GRIP, pasukan menemukan tumpukan dokumen. Lembaran proposal berisi pungutan liar, kwitansi palsu, hingga daftar setor dari para pedagang kecil. Semua bukti kejahatan tersusun rapi, seolah ormas ini dijalankan seperti perusahaan gelap. Tidak hanya premanisme, tapi sistem kriminal yang terorganisir. Di sudut ruangan, ditemukan beberapa senjata tajam, parang, golok, hingga celurit yang diselipkan di balik tumpukan karung. Lebih mengejutkan, dari balik lemari besi, mereka menemukan 2 pucuk senjata api rakitan. Senjata yang cukup untuk membuat kekacauan. Semua langsung diamankan oleh tim forensik Kopassus. Beberapa anggota ormas yang masih mencoba kabur berhasil dikejar hingga ke atap. Tidak ada peluru panas, hanya peluru karet dan tangan-tangan terlatih. Teriakan minta ampun menggema, terlambat bagi mereka yang sebelumnya merasa kebal hukum. Malam itu, tak ada tempat aman untuk lari. Di luar markas, warga mulai keluar perlahan. Mereka menyaksikan pemandangan langka. Para preman ormas duduk tersungkur, di borgol, tak berkutik. Tidak ada ancaman, tidak ada sorakan. Hanya keheningan dan kelegaan. Beberapa pedagang kecil menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena beban itu akhirnya runtuh.
Komandan operasi memberi kode terakhir. Misi selesai. Semua target diamankan, bukti dikumpulkan, dan tidak ada korban jiwa. Pasukan pun bergerak mundur tanpa jejak. Di malam yang sunyi itu, Jakarta kembali bernafas lega. Tak ada lagi bayangan berseragam yang menakut-nakuti rakyat. Malam itu, ketenangan kembali pulang. Keesokan harinya, berita tentang penggerebekan itu tersebar cepat. Media menyebutnya sebagai Operasi Senyap Pemutus Teror Ormas. Wajah-wajah para pemimpin GRIP terpampang di layar televisi. Tak lagi garang, hanya tersisa ekspresi takut dan tak percaya. Mereka yang dulu menyombongkan kekuasaan, kini menjadi tontonan rakyat. Di pasar-pasar, para pedagang mulai membuka lapak dengan senyum. Tidak ada lagi yang datang menagih uang keamanan atau mengacak-acak dagangan. Para ibu-ibu bisa belanja tanpa rasa was-was. Sekolah-sekolah yang dulu dimintai iuran, donasi wajib, oleh ormas, kini kembali tenang. Suasana berubah drastis dalam semalam. Para pengusaha kecil menengah pun kembali berani membuka usaha. Tanpa ancaman dan tekanan, roda ekonomi kembali berputar. Beberapa dari mereka bahkan mengirim surat ucapan terima kasih kepada pihak berwenang, berharap operasi seperti itu terus berlanjut di wilayah lain. Kepercayaan publik pun bangkit kembali. Di markas Kopassus, laporan akhir disusun dengan detail. Semua barang bukti diklasifikasi, semua tersangka diserahkan ke otoritas hukum. Tidak ada kesalahan prosedur, tidak ada pelanggaran hak. Ini bukan pembantaian, ini penegakan hukum. Pasukan kembali ke barak dengan kepala tegak dan nama harum. Malam berikutnya, kota terasa berbeda. Udara lebih tenang, jalanan lebih damai. Tidak ada lagi ormas yang berkeliaran seenaknya. Tidak ada lagi yang bisa menindas rakyat dengan kedok organisasi. Dan di tengah keheningan itu, ada satu kepastian. Jika kegelapan datang lagi, akan selalu ada cahaya yang datang membasminya.